Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Hakim di channel Dekot Penjaringan. Mantap. Sudah berapa bulan kita menjalani hari-hari penuh ketidakpastian di masa pandemi COVID-19. Kasus positif COVID di Indonesia setiap hari nambah, terutama di Jakarta. Hai penduduk Jakarta, bagaimana ibu kota bisa punya kasus paling tinggi? Mau salahkan gubernur, mau salahkan presiden, mau salahkan siapa lagi? Jangan-jangan nanti ente nyalain Tuhan. Salahkan diri kita sendiri. Sudahkah kita mengikuti protokol pencegahan COVID-19 yang dianjurkan oleh pemerintah? Kalau kurang sehat, tidak usah beraktivitas di luar rumah. Mendingan tidur, istirahat. Kemudian, setiap keluar rumah, apakah kita selalu menggunakan masker? Ini masker keren nih. Apakah kita sering mencuci tangan? Harus sering mencuci tangan, harus sering menggunakan masker. Kemudian, kalau kita berinteraksi dengan orang lain, selalu menjaga jarak aman, paling dekat itu 1 meter. Dan kemudian naik angkutan umum, kapasitas jangan sampai melebihi dari 50%. Atau tempat-tempat kerumunan orang jangan sampai lebih dari 50%. Sekarang di Jakarta kasusnya setiap hari penambahannya 500 sampai 600 bahkan lebih. 600 kasus positif COVID. Pertanyaannya sampai kapan? Sampai ketemu vaksinnya. Sampai vaksinnya bisa diedarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai ketemu vaksinnya, kita sendiri harus jaga diri kita masing-masing, saling mengingatkan, saling menyadarkan agar kita tetap mengikuti protokol kesehatan, protokol pencegahan COVID-19. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui, yaitu sektor-sektor apa aja yang tidak bisa, yang belum boleh beroperasi saat-saat ini.
Gym itu belum boleh. Kemudian bioskop belum boleh beroperasi. Mari kita ikutin anjuran dan keputusan daripada pemerintah agar kita semua bisa selamat dari wabah COVID-19. Ada 13 kegiatan untuk buka kembali pada saat masa PSBB transisi. Saya bacakan karena terlalu banyak. Tertuang dalam surat keputusan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2976. 2976 pertama mengizinkan 23 kegiatan. Tetapi direvisi kembali sehingga menjadi hanya 13 kegiatan yang boleh beroperasi saat ini. Keputusan ini itu diambil demi kebaikan dan keselamatan kita bersama. Tentunya pemerintah berharap masyarakat kita semua mendukung secara penuh. Dalam SK yang sudah direvisi, Pemprov DKI mengizinkan hotel, tempat perawatan rambut, salon, tempat meeting, dan workshop buka kembali. Kegiatan produksi film, pertunjukan di ruang terbuka diizinkan dibuka kembali dengan syarat kapasitas orang atau pengunjung dibatasi 50% dari maksimal. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan. Nah nih, cari dulu bro. Ada 13 kegiatan yang diizinkan setelah surat keputusan dari Dinas Parekraf, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada 13. Yang pertama, hotel. Hotel sudah dibuka. Maksimal pemilik usaha, pekerja, dan ruang pertemuan dibatasi hanya 50% daripada kapasitas. Yang kedua, kegiatan apa boleh? Restoran atau rumah makan. Mantap, kita bisa makan di restoran, makan enak. Maksimal pemilik usaha sama 50%. Dan hanya diperbolehkan melaksanakan pertunjukan jenis musik akustik. Yang ketiga, kawasan pariwisata sudah boleh dibuka lagi, tetapi dengan catatan anak umur 9 tahun ke bawah tidak boleh masuk. Orang tua yang 60 tahun ke atas juga tidak boleh masuk. Demi kebaikan kita bersama. Taman Marga Satwa, kebun binatang, sama. 9 tahun ke bawah, 60 tahun ke atas, tidak diperbolehkan berkunjung. Dan kapasitas maksimal dibatasi setengahnya. Museum dan galeri juga boleh, tetap prinsip 50%. Pantai wisata Kepulauan Seribu
sama 50%. Salon, tempat gunting rambut 50%, dan hanya diperbolehkan melaksanakan perawatan rambut. 8. Taman rekreasi, indoor dan outdoor tetap sama protokolnya. 50%, 9 tahun ke bawah, 60 ke atas tidak boleh berkunjung. Tempat golf, main golf, dan driving range 50% juga. Pertunjukan di ruang terbuka sama semua, protokolnya adalah 50%, dan anak di bawah 9 tahun dan orang di atas usia 60 tahun dilarang masuk, serta harus memiliki surat persetujuan teknis dari Dinas Parekraf, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Produksi film, itu yang ke-11, itu juga boleh, tapi tetap harus ada surat persetujuan teknis. Yang ke-12, corporate event, tetap harus memiliki surat persetujuan teknis. Yang ke-13, meeting, seminar, workshop juga harus punya surat persetujuan teknis. Yang lain tidak boleh. Spa tidak boleh, gym kagak boleh. Masih banyak yang nggak boleh. Bioskop juga tidak boleh. Nonton di rumah aja, bro. Nonton YouTube, nonton atau beli kasetnya, kita nonton di rumah, hiburan sama keluarga. Hanya 13 ya. Perlu saya sampaikan juga, selama pandemi COVID-19 ada 65 perusahaan di DKI ditutup karena corona. Termasuk diantaranya ada 9 yang ditutup karena melanggar protokol kesehatan. Yang lainnya ditutup karena ada karyawannya yang terpapar virus corona. Ya itulah yang perlu kita ketahui, bahwa saat ini virus COVID-19 atau virus corona masih banyak kejadiannya, masih banyak di sekeliling kita. Kita tetap harus waspada. Dan ingat, apabila ada tetangga, ada saudara atau siapapun juga, jangan kita jauhin mereka. Yang kita jauhi adalah virusnya, penyakitnya, orangnya tidak. Kita support siapapun dia, kita support, kita bantu agar cepat bisa sembuh. Dan juga selama COVID-19 ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Makan makanan yang sehat, rajin berolahraga secara teratur,
hidup yang teratur, insya Allah kita akan bebas dari COVID-19 atau tidak akan terkena. DKI Jakarta, ayo dong warga DKI, kita berikan contoh kepada provinsi yang lain. Walaupun kita provinsi dengan padat penduduk, bahkan mungkin penduduk terpadat, tetapi jangan juga prestasi kita prestasi yang negatif. Harus prestasi yang bagus. Masa coronanya paling tinggi, pusing. Kita bantu Pak Gubernur, kita bantu Presiden, kita bantu Wali Kota, kita bantu Camat, kita bantu Lurah, kita bantu semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti protokol pencegahan COVID-19 yang disampaikan oleh pemerintah. Nih, bagus nih. Ingat, setiap keluar rumah selalu gunakan masker. Karena sebentar lagi akan ada aplikasi namanya, kalau tidak salah, Jak APD. Di situ akan diketahui setiap orang sudah beberapa kali terkena razia penertiban masker. Misalkan karena tidak menggunakan masker beberapa kali, dendanya berapa? 1 juta. Mau didenda 1 juta gara-gara masker ini? Bagus nih, tuh. Aduh, penduduk Jakarta per hari Minggu itu aja penambahannya sudah 601. Ya, kalau tidak terlalu penting, kenapa harus keluar rumah? Berkumpul dengan keluarga itu jauh lebih bagus. Melaksanakan ibadah bersama, memperdalam ilmu agama, belajar yang lain pun bisa. Karena kita tidak akan pernah tahu COVID-19 ini sampai kapan. Prediksi dari para ahli bisa bertahun-tahun baru pulih. Walaupun kabar terakhir vaksin dari Cina, Indonesia sudah memesan itu akan masuk ke Indonesia bulan November. Mudah-mudahan cepat vaksinnya bisa ditemukan dan bisa dipergunakan. Memang kita semua sudah lelah menanti di rumah, sudah lelah menghadapi situasi begini. Tetapi kejadian ini
bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Tidak ada negara yang terbebas dari COVID. Bahkan negara-negara besar yang sangat peduli dengan kesehatannya seperti Amerika, Perancis, Italia, semuanya terkena COVID. Bahkan mereka lebih parah. Saya ingatkan kembali, mari kita sering menggunakan masker. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan masker, berarti kita peduli dengan kesehatan kita peduli dengan kesehatan saudara-saudara kita peduli dengan kesehatan teman-teman kita. Di Jepang, itu orang rajin menggunakan masker. Di Jepang, orang memakai masker bukan hanya pada saat pandemi ini saja. Sebelum pandemi, mereka sudah sering memakai masker karena memakai masker adalah salah satu norma kesopanan bagi mereka. Kenapa? Pada saat mereka flu atau pilek, mereka selalu menggunakan masker. Tanpa masker kayak begini, pada saat kita batuk, droplet, 90% droplet itu akan terbang berhamburan kemana-mana. Tidak peduli siapapun dia, bisa menjadi perantara bagi coronavirus. Bisa saya, bisa Anda, bisa siapa saja. Masker bisa menyelamatkan nyawa. Memang tidak nyaman kalau kita pakai masker, tetapi kalau kita sudah terbiasa, itu tidak akan menjadi masalah. Biasakanlah menggunakan masker. Masker ini murah, tetapi manfaatnya sangat besar, terutama di masa pandemi sekarang ini. Pemerintah sudah menyiapkan, sudah membagi-bagi masker di tiap RW, di kelurahan, semuanya ada. Kenapa kita masih harus menolak? Kenapa kita harus masih tidak mau menggunakan masker? Makin ganteng kok kalau pakai masker, lihat nih. Tuh. Asik kan? Ya udah kalau gitu saya pakai masker aja sekarang ya. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, jaga kesehatan. Dan seperti pada video-video sebelumnya saya pernah sampaikan bahwa berhentilah merokok. Berhenti merokok
agar kita bisa hidup lebih sehat. Nikotin dan tar yang terkandung dalam rokok sangat berbahaya buat kesehatan kita. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi sudah 2 bulan berhenti merokok. Kalau kita mau, pasti bisa. Pasti bisa, pasti bisa. Saya bisa, Anda pasti bisa, kita semua pasti bisa. Stop merokok. Akhirnya di sini stop COVID-19. Nah, kayak begini nih kalau saya batuk nih, harus pakai masker. Mau batuk dulu. Tuh. Berapa banyak penonton yang kalau saya batuk nanti dropletnya ke sana semua. Banyak ya. Mari kita gunakan saat-saat begini, saat-saat kita banyak bekerja di rumah, gunakan sebagai saat untuk berkumpul dengan keluarga. Gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, gunakan untuk beribadah, gunakan untuk belajar. Sekarang zaman sudah semakin modern, kita bisa belajar dari internet apapun juga. Kita bisa berkomunikasi dengan orang lain yang ahli tanpa harus bertatap muka. Memang berat menjalani kehidupan selama pandemi COVID-19. Tetapi ingat, bukan hanya kita, tetapi seluruh dunia, dan kita harus kuat. Jakarta tangguh, Indonesia pun akan tangguh, Indonesia akan selamat. Kuncinya ada di Jakarta. Ayo warga Jakarta, ingat. Mulai dari kita sebagai warga Jakarta, sebagai warga ibu kota harus tangguh. Lawan itu COVID. Mulai sekarang kita ikuti protokol pencegahan COVID-19. Yaitu, ingat apa aja? Yang sehat yang keluar rumah. Selalu gunakan masker. Selalu mencuci tangan, sering mencuci tangan, jaga jarak aman, dan 50% kapasitas. Saat ini ada lagi yang 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak.
Ini namanya Aufa Bima. Biasanya jadi kameramen. Sekali-sekali pengen nongol juga katanya. Perkenalkan dirinya dong. Pakai maskernya. Namanya siapa, Bang? Aufa Bima Ahada. Maskernya keren, Bang. Udah, kita sebentar lagi kita akan jalan-jalan berkeliling kemana saja. Kita berkeliling menikmati keindahan di luar, tetapi tetap protokol pencegahan COVID-19 harus kita ikutin. Sehat nggak? Sehat. Sehat. Saya juga sehat, makanya kita boleh keluar rumah. Ini kita